Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raki Abiy Aslam dengan NPM B1A 022153. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Patologi Sosial. Patologi Sosial berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos dan juga logos. Pathos yang berarti penyakit, sedangkan logos yang berarti ilmu. Patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari mengenai penyakit atau konflik sosial yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara moral, hukum, dan juga etika di dalam kehidupan sosial tertentu. Pengertian patologi sosial menurut Kartini Kartono adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan nilai moral, bertentangan dengan norma hukum, bertentangan dengan pola kesederhanaan antar rukun bertetangga, dan juga adanya bertentangan antara hak milik. Ciri-ciri patologi sosial setidaknya ada 4. Yang pertama adalah bertentangan dengan norma hukum dan juga norma sosial. Yang kedua, berakibat pada individu atau masyarakat secara kolektif. Yang ketiga adalah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah dibutuhkan intervensi dalam proses penyelesaian akibat atau gejala sosial tersebut. Ruang lingkup patologi sosial yang pertama adalah pertentangan dengan moral dan juga etika. Contohnya adalah pornografi, pergaulan bebas, dan juga prostitusi. Yang kedua adalah penyimpangan ekonomi, contohnya adalah korupsi. Yang ketiga adalah penyimpangan hukum, contohnya adalah pencurian. Dan yang keempat adalah penyimpangan politik dan birokrasi, contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, pelanggaran HAM oleh aparat. Dan juga yang kelima adalah penyimpangan sosial budaya, contohnya adalah disintegrasi keluarga, konflik sosial dan kekerasan komunal, fanatisme dan intoleransi. Hubungan patologi sosial dan juga hukum, yang pertama adalah akibat dari patologi sosial itu dapat menjadi objek pengaturan dalam hukum pidana, hukum perdata, dan juga segi-segi hukum yang lainnya. Yang kedua adalah patologi sosial dapat menjadi latar belakang seseorang dalam melakukan sebuah tindakan pidana, yang mana hal ini seringkali digunakan juga di dalam ilmu hukum pidana. Dan yang ketiga adalah patologi sosial berkaitan erat dengan gejala sosial, dan hukum sebagai alat kontrol sosial akan menjadi garda terdepan dalam mengatur keseimbangan atau keharmonisan di dalam masyarakat. Penyebab patologi sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Seseorang dalam memenuhi kebutuhannya tentunya memerlukan ekonomi. Tetapi apabila ekonomi tersebut terbatas, maka seseorang dapat melakukan hal-hal yang di luar moral dan etika. Contohnya adalah faktor karena kemiskinan, faktor karena pengangguran, dan juga faktor karena kesenjangan sosial. Yang kedua adalah faktor kultural atau faktor budaya atau faktor kultur, perubahan nilai, budaya konsumtif, budaya kekerasan, dan juga erat kaitannya dengan faktor keluarga, yaitu disfungsi keluarga dan juga pola asuh yang salah sehingga membentuk sebuah orang dengan kepribadian yang jelek. Selanjutnya adalah faktor hukum dan politik, yaitu lemahnya penegakan hukum sehingga menimbulkan celah dalam melakukan praktik-praktik pelanggaran hukum, contohnya adalah korupsi. Dampak patologi sosial. Yang pertama adalah dampak terhadap individu. Individu yang melakukan perbuatan melanggar moral dan etika tentunya akan menerima sanksi sosial dan juga sanksi hukum yang berakibat pada menurunnya rasa kepercayaan diri, cenderung menyalahkan diri sendiri, dan juga terhadap individu ini biasanya menimbulkan ketergantungan terhadap sesuatu, misalnya ketergantungan terhadap alkohol atau ketergantungan terhadap narkoba. Selanjutnya adalah dampak kepada keluarga atau disfungsional sebuah keluarga. Keluarga yang awalnya menjadi ranah tempat pendidikan pertama kali bagi anak akan gagal dalam hal memenuhi kebutuhan tersebut karena adanya orang dalam keluarga tersebut yang melakukan tindakan bertentangan dengan moral dan etika. Selanjutnya, apabila di sebuah keluarga ada yang melakukan tindakan melanggar norma sosial, tentunya akan berdampak pada ekonomi, yang mana seorang ayah yang menjadi pelaku kejahatan cenderung akan menurunkan tingkat penghasilan dari keluarga tersebut. Selanjutnya adalah dampak terhadap masyarakat. Yang pertama adalah disorganisasi sosial, yang mana dalam sebuah kehidupan sosial akan menurun keamanannya, akan menurun solidaritas dan meningkatkan konflik. Selain itu, akan menurunnya kualitas hidup masyarakat dan juga biaya sosial yang tinggi. Selanjutnya adalah dampak terhadap negara dan hukum. Dalam skala besar, patologi sosial akan memiliki dampak terhadap harmonisasi sebuah kesatuan negara, karena besarnya konflik horizontal cenderung nanti akan membuat konflik vertikal yang dapat meruntuhkan sebuah kekuasaan, dalam hal ini misalnya adalah presiden. Upaya pencegahan patologi sosial dapat dimulai dari diri sendiri agar lebih mengetahui
dan juga mengilhami mengenai norma hukum, norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan. Selanjutnya, sebelum memulai keluarga, masing-masing dari individu tersebut haruslah menjalin kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, apabila telah terbentuk sebuah keluarga, harapannya adalah keluarga menjadi garda terdepan dalam melindungi dan juga mengayomi anak-anak atau anggota keluarga yang terdapat di dalamnya. Dalam ruang lingkup pendidikan misalnya, kita haruslah mengintegrasikan pendidikan karakter di dalam kurikulum agar generasi kelak mengetahui dan juga menerapkan hal-hal yang berdasarkan dengan norma sosial, norma agama, norma kesopanan, dan juga norma yang berlaku di dalam hukum atau norma yang berlaku di sebuah gejala sosial tersebut. Upaya penanggulangan dari patologi sosial dikenal dua. Yang pertama adalah upaya represif dan juga upaya kuratif. Upaya represif atau upaya untuk pembalasan, yakni dalam hal menegakkan hukum, maka seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan pidana atau nestapa atau rasa sakit mengenai perbuatan yang telah ia lakukan. Maka dari itu dibentuklah aparat penegak hukum dalam menjalankan dan menegakkan hukum itu sendiri. Selanjutnya adalah upaya kuratif, yakni rehabilitasi atau pemenuhan kembali hak-hak seorang pelaku yang akibat dirinya sendiri merugikan dirinya sendiri. Contohnya adalah pengguna narkotika, dilakukan upaya rehabilitasi dan juga ada konseling bagi pendampingan untuk pelaku yang mengalami gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan, dan juga program reintegrasi sosial yang diatur dari lembaga pemasyarakatan dan juga berbagai hal secara internasional, salah satunya adalah bentuk pidana baru. Dan yang terakhir adalah upaya penanggulangan secara rehabilitatif dan juga edukatif. Yang pertama adalah dilakukannya oleh lembaga pemasyarakatan, peningkatan skill keterampilan dari seorang pelaku agar ia mampu berdikari dan juga mencari penghidupan sendiri nantinya setelah lepas dari lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya dikenal pidana kerja sosial dan juga restoratif justice sebagai upaya pembaruan hukum pidana khususnya dalam upaya untuk melakukan reintegrasi sosial agar pelaku dapat diterima dalam kehidupan masyarakat kembali seperti semula. Itulah tadi penjelasan saya mengenai patologi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.